Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap semuanya baik-baik saja ya. Oke anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas sedikit materi yang akan kita pelajari di semester pertama ini ya. Hari ini kita akan bahas pembelajaran pertama, yaitu bab 1, bilangan bulat. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, angkat tangannya anak-anak. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke anak, setelah doa kita langsung masuk pembelajaran ya. Bab 1, bilangan bulat. A. Mengenal bilangan bulat. Untuk mengenal bilangan bulat, ada 3 poin yang akan kita pelajari atau kita bahas. Yang pertama itu penggunaan bilangan bulat negatif. Yang kedua, penulisan bilangan bulat. Dan yang ketiga itu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Oke, kembali ke poin pertama, itu penggunaan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat terdiri atas bilangan asli, 0 dan lawannya. Oke, itu dapat dilihat di halaman 2 ya. Bilangan bulat terdiri atas bilangan asli, 0 dan lawannya. Oke, yang pertama itu bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu bilangan asli ya. Semua bilangan asli adalah bilangan bulat. Yang pertama bilangan asli sudah Bapak bahas. Yang kedua 0. Tentunya anak-anak semua yang di rumah pasti sudah tahu angka 0. Jadi tidak perlu Bapak jelaskan lagi ya. Masuk ke poin ketiga, yaitu adalah lawannya. Lawannya di sini adalah lawan dari bilangan asli, adalah bilangan bulat negatif. Oke anak-anak, bilangan bulat negatif. Perhatikan contoh penggunaan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari berikut. Ada 2 contoh dan ada 2 kunci pada setiap kalimat. Oke anak-anak, yang pertama, bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat. Kata kuncinya adalah di bawah 0 derajat. Kalau ada pada suatu kalimat itu di bawah 0 derajat, maka angka yang dinyatakan di tersebut tambahkan tanda negatif. Jadi negatif ya. Oke, jangan bingung anak-anak. Bapak kasih contoh. Contoh, suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Bapak ulangi sekali lagi. Suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Apa kata kuncinya tadi? Betul, di bawah 0 derajat Celcius. Kalau ada kata-kata ini dalam suatu kalimat yang ada angkanya, maka di situ pastinya
Jawabannya adalah negatif 5 derajat Celcius. Berapa? Negatif 5 derajat Celcius ya. Itu contoh pertama. Masuk contoh kedua. Bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Ya, kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Di sini apa anak-anak kuncinya? Kuncinya adalah kedalaman. Kalau ada kata-kata kedalaman, artinya di samping kiri angka tambahkan tanda negatif, karena itu termasuk bilangan bulat negatif. Tenang anak-anak, Bapak kasih contoh juga. Contoh, terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Bapak ulangi, terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Maka jawabannya atau dapat ditulis 20 meter, samping kirinya kita tambahkan tanda negatif. Jadi negatif 20 meter. Banyak kata kuncinya anak-anak ya. Misalnya selain di bawah yang menandakan bulat negatif ya, di bawah misalnya itu menandakan negatif. Kedalaman juga menandakan negatif. Terus apalagi rugi, kalau dalam ekonomi itu juga negatif anak-anak ya tandanya, dan seterusnya. Kan anak lihat di latihan 1 ya, di latihan 1 soal nomor 1. Suhu udara di Puncak Jaya Wijaya pada malam hari mencapai 15 derajat di bawah 0 derajat pada skala Celcius. Bapak ulangi, suhu udara di Puncak Jaya Wijaya pada malam hari mencapai 15 derajat di bawah 0 pada skala Celcius. Lihat di sana ada kata kuncinya, di bawah 0. Itu menandakan artinya bilangan bulat negatif. Hasilnya pasti 15 derajat, di samping kiri tambahkan tanda negatif. Jadi dapat dibaca negatif 15 derajat. Itulah jawaban nomor 1. Paham ya anak-anak? Kita tinggalkan poin pertama, kita masuk poin kedua. Lihat di halaman 4. 2. Penulisan bilangan bulat. Nah, pada penulisan bilangan bulat ini ya anak-anak, Bapak akan menampilkan sebuah video yang nantinya akan kita saksikan bersama-sama ya. Dan nanti setelah kita saksikan, nanti akan Bapak simpulkan untuk lebih menegaskan lagi apa saja cara penulisan bilangan bulat. Membaca bilangan bulat. 0 ke kanan itu bilangan bulat positif, dan ke kiri itu bilangan bulat negatif. Contoh, dibaca 5, dibaca negatif 5, dibaca 10, dibaca negatif 10. Gimana anak-anak? Sudah ditonton kan video singkatnya? Jadi dapat Bapak simpulkan bahwa semakin ke kanan maka nilainya semakin besar, dan semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Untuk membaca bilangan bulat negatif diawali dengan kata negatif. Ingat ya, untuk membaca bilangan bulat negatif diawali dengan kata negatif. Contoh, lihat di layar ada
Misalnya negatif 1, angkanya ada di layar. Negatif 1, negatif 10 misalnya, ada di layar ya. Contohnya negatif 20, yang di layar itu adalah angkanya. Cara membacanya apa yang Bapak sebutkan tadi ya. Paham anak-anak? Nah, Bapak rasa paham ya. Oke anak-anak, kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga di sini yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, di sini juga Bapak akan menampilkan sebuah video tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, tonton lagi video ini ya. Oke, video putar. Membandingkan bilangan bulat. Bandingkan min 5, 3. Min 5 terletak di sebelah kiri 3. Min 5 lebih kecil dari 3. Bandingkan lagi min 2 dan min 6. Min 2 terletak di sebelah kanan min 6. Min 2 lebih besar dari min 6. Mengurutkan bilangan bulat. Urutkan bilangan berikut. Min 4, 0, 5, min 3, 2. Urutkan bilangan dari yang terkecil. Urutkan pari yang paling kiri. Min 4, min 3, 0, 2, 5. Sekarang urutkan bilangan dari yang terbesar. Urutkan dari yang paling kanan. 5, 2, 0, min 3, min 4. Ya, itu dia videonya. Mana sudah mengerti kan bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat? Ya. Intinya kalau semakin ke kiri itu akan semakin kecil nilainya, dan semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Cuma itu kuncinya ya anak-anak. Oke, Bapak di sini akan memberikan tugas di halaman 7, latihan 2. Di sini ada 8 soal ya anak-anak. Tapi Bapak akan memilih soal yang mana saja yang akan anak-anak di rumah kerjakan. Ya. Dari 8 soal ini Bapak cuma pilih 2 soal, yaitu soal nomor 6 dan soal nomor 7. Soal nomor 6 dan soal nomor 7. Ingat ya anak-anak, yang harus dikerjakan itu soal nomor 6 dan soal nomor 7. Nah, mungkin sampai di sini ya anak-anak pembelajaran yang pertama ini. Untuk pembelajaran selanjutnya jangan lupa anak-anak di rumah baca lagi terlebih dahulu ya sebelum masuk pembelajaran dengan Bapak. Itu masalah operasi hitung bilangan bulat. Masalah operasi hitung bilangan bulat. Baca lagi di rumah ya. Oke anak-anak, sebelum Bapak tutup pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Angkat tangannya kembali. Oke, kita berdoa bersama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ijtinaba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja dari Bapak pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.